mata dan telinga udah dapat bahannya? Udah ya, itu udah dipelajari berarti ya kan? Jadi untuk praktikum hari ini diharapkan sudah bisa paham ya apa yang harus kita cari. Namun sebelum Anda lihat slide-nya, saya berikan sedikit pengantar ya terkait dengan tujuan kita praktikum hari ini, yaitu dalam rangka menguatkan pemahaman kita terkait dengan struktur mikroskopik pada mata dan telinga. Ya, dalam artian nanti setelah praktikum Anda harus mampu mengidentifikasi sel yang ada di sistem penglihatan. Misalnya ada sel rod dan cones, kemudian sel ganglion, ya, jadi harus tahu. Kemudian mana inti selnya, ya, ada lagi sel amakrin, horizontal dan lain-lain. Itu kira-kira tahu tempatnya. Tapi yang mana sel sebenarnya mungkin dengan pewarnaan khusus biar kita bisa tahu mana selnya itu. Tapi sel rod dan cone bisa diidentifikasi dengan pewarnaan HE ini. Oke. Kemudian tahu jenis jaringan. Nah, jaringan itu kan ada epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan saraf, ya. Itu semua kan sudah dapat kita dasarnya kemarin waktu di sel molekuler dan hematologi. Jadi pada hari ini tahu kita jenis jaringannya yang mana itu. Ya, seperti soal ujian tadi, jenis epitelnya kah apa? Epitelnya kah yang ditanya, ya. Jadi harus tahu. Kemudian struktur mikroskopik pada lapisan bola mata. Lapisan bola mata ada berapa? Ada 3. Apa saja? Tunica fibrosa, tunica vasculosa, tunica nervosa. Ya, fibrosa, vaskular dan nervosa. Ya, lapisan-lapisan itu diidentifikasi. Yang mana dia? Nah, untuk retina ada 10 lapisannya. Yang wajib Anda cari satu-satu. Oke. Lalu palpebra, konjungtiva, ya, kita cari. Kemudian kelenjar lakrima. Tentukan mana sel yang bersekresi dan mana yang sebagai ductusnya saja. Ya. Kemudian mengaitkan struktur yang kita lihat itu dengan aspek fisiologis. Nanti di mata itu kita melihat fungsinya yang pertama untuk melihat. Ya, fungsi melihat itu dilakukan oleh bagian-bagian mikroskopik yang mana? Misalnya cahaya itu melewati ini. Pertama yang dilewati apa dulu? Kornea. Setelah itu kemana? Kamera okuli anterior. Setelah itu melewati celah pupil sampai ke kamera okuli posterior, kemudian ke lensa dulu lah, lensa, kemudian ke corpus vitreum, lalu ke retina. Jadi nanti Anda cari bagian-bagian. Lalu dia berperan sebagai, di mata itu ada cairan. Apa cairannya namanya? Aqueous humor. Anda cari di mana dia keluar, kemudian kemana dia bergerak. Ya, dia suatu yang dinamis di situ. Walaupun nanti kita cuma ruang-ruang kosong kita tahu, tapi ruang kosong itu ada namanya. Ya, ada namanya. Ya, Anda cari bagaimana dia berjalan. Kemudian terkait dengan kepentingan klinisnya. Jadi kalau Anda belajar, oh kalau lensa itu apa kepentingan klinis? Dia bisa keruh. Ya, namanya penyakitnya katarak. Oh, kalau terlalu cembung kornea bisa bikin kita minus melihat. Ya. Nah, lapisan-lapisan kornea tadi yang paling tebal apa namanya? Lapisan stroma, ya. Nah, kalau yang terbarunya orang cara mengoreksi minus itu tidak hanya kacamata ya, tapi juga bisa pakai laser. Dibuang sebagian lapisan stromanya. Ya. Lalu kepentingan klinisnya, kalau cairan tersumbat, misalnya kanal sklemnya nyumbat. Misalnya Anda main bulu tangkis, nah di smash sama pemain kena mata, nah kan rusak tuh bola mata. Nah itu bisa menyebabkan kalau kerusakan di sekitar limbus ini, di batas antara yang hitam dengan yang putih itu, di situ terdapat kanal sklem. Ya,
Nah, itu bisa menimbulkan penyakit yang namanya glaukoma. Nah, berarti ada kepentingan kan? Nah, lalu nanti Anda cari Zeiss dan Moll. Itu kepentingannya apa? Kalau penyakit bintilan nantinya. Tahu bintilan apa? Itu yang benjol kata orang ngintip orang mandi kamu ya, gitu ya. Nah, bintilan itu karena inflamasi di Zeiss dan Moll. Ya, ada yang eksternal dan ada yang internal. Kalau yang internal itu yang bermasalah meibomnya. Jadi ada stasis, sumbatan di kelenjar itu menyebabkan datangnya kuman. Jadi infeksi di situ. Jadi kan tahu kan, kita sebagai dokter harus tahu itu. Ya, bukan tak ada guna mempelajari itu. Ya, jadi itu kepentingan klinisnya nanti. Jadi kemudian untuk telinga, ya, di hidung kita nggak usah dulu. Telinga yang kita lihat hari ini ada 3 ya. Ada telinga, ini pina namanya, ya, daun telinga. Kemudian ada liang telinga, slide yang ini ya, liang telinga. Kemudian ada koklea dan crista ampularis. Saya akan lihatkan gambarnya ya. Ini untuk kornea, ini wajib Anda identifikasi 1, 2, 3, 4, 5 lapisan. Kemudian konjungtiva yang bulbi, Anda cek nanti ya di konjungtiva bulbi. Epitelnya jenisnya epitel berlapis kolumnat dengan sel goblet. Cari sel goblet dan menemukan sel kolumnat. Lalu di bawahnya ada jaringan ikan. Ini kepentingannya apa? Kenapa kita harus tahu itu? Karena nanti kalau Anda belajar konjungtivitis, ya, matanya merah, ya, berair dan bersekret. Nah, itu yang bermasalah ini, ya, di konjungtiva. Namanya konjungtivitis. Ini kompetensi 4. Berarti Anda harus tahu apa aja yang ada di sini. Kenapa kita bilang dia meradang bisa? Berarti ini masalah di sini, ya. Ini normal. Oke, kemudian di limbus ya, yang limbus ini bagian ini ya, pertemuan antara kornea dengan sklera, ya, lokasinya sekitar limbus, dan di daerah itu kita dapat temu corpus ciliar. Nah, corpus ciliar itu ada di sini musculus ciliar. Musculus ciliar itu perannya untuk akomodasi. Akomodasi itu terjadi kalau kita melihat dengan jarak dekat. Jadi ini harus saya fokus ke sini ya kan, mata saya berakomodasi. Itu akan menyebabkan lensa akan lebih cembung ya untuk mendapatkan bayangan fokus di jatuhnya di fovea sentral. Ya, ini di corpus ciliar. Nah, bagian lain yang wajib tahu mempelajari ciliar ini, corpus ciliar ini processus ciliar. Yang tadi yang saya ceritakan ini tempat keluarnya aqueous humor. Ya, nanti aqueous humor keluar di sini, berarti sebenarnya aqueous humor itu adalah ekstravasasi dari pembuluh darah yang ada di sini. Ya, keluar dia berbentuk air yang jernih. Ya, bening airnya itu. Kan ada air putih-putih di dalam mata kita kan? Ya, airnya bening. Ini disaring oleh sel ini. Nanti Anda cari selnya bagaimana di sini. Ada 2 lapisan sel. Ada sel berpigmen dan lapisan sel yang tidak berpigmen. Cari di sini ya. Nah, setelah itu cairan itu nanti akan keluar di sini, masuk bagian dari kamera okuli posterior. Nanti lewat dari ke sini, melewati celah pupil di sini, masuk ke sini. Nanti dia akan keluar ke kanal square. Ya, dapat cerita di sini ya. Lalu setelah itu yang bagian ini, yang jelek-jelek ini, seperti irisan-irisan yang tanpa arti yang Anda lihat ya, itu adalah zonula zinii. Apa tuh zonula zinii? Ligamentum yang menggantung lensa ke corpus ciliar. Ya, jadi jangan tidak diidentifikasi pas ujian, nanti ditanya ini jangan tidak tahu. Ini namanya zonula zinii. Oke, selanjutnya ke bagian belakang dari bola mata kita harus cari ini, namanya bintik buta. Ya, tempat lewatnya nervus opticus. Ya, tadi kan dari retina ini kan nanti ke ganglion tadi. Nah, ganglion itu nanti nyambungnya keluar di sini ke nervus opticus. Nah, di sini tidak ada retina. Nah, karena tidak ada retina, kalaupun jatuh bayangan di sini, kita tidak akan bisa melihatnya.
makanya disebut dengan bintik buta. Oke. Nah, selanjutnya di bagian belakang itu kalau kita telusur ya, kita bisa ketemu ini lapisan retinanya kok tidak lengkap. Ya. Nah, kalau biasanya ini lapisannya kan ada 10. Kalau di sini kita lihat lapisan inti dalamnya kok jadi sedikit. Lapisan ganglionnya juga tidak kelihatan begitu jelas. Ya. Yang ini disebut dengan fovea sentral. Di mana pada fovea sentral ini kita melihat di situ yang paling jelas. Kenapa? Karena dari sini kan sinar masuk ke sini langsung ke saraf ke reseptornya. Ya. Di sini ada sel rod dan cons ya. Kalau tadi di sini lewat kan dia harus melewati ini dulu ya. Kalau ini dia langsung ke sini. Jadi di tempat sinilah kita sebenarnya melihat itu lebih fokus. Namanya fovea centralis. Ya, jadi identifikasi bagian. Kenapa kita penting tahu? Karena ada nanti penyakitnya namanya degenerasi makula. Fovea centralis itu nama lainnya adalah makula. Nah, kalau terjadi degenerasi di sini, rusak sel-sel yang ada di sini, maka orangnya akan buta di daerah sentral. Saya mau nengok ini ya kan, tapi saya nggak lihat ini, tapi sekeliling ini saya bisa lihat. Nah, namanya fovea centralis. Kalau orang ilustrasikan, kita mau nonton orang main bola, kan berarti penglihatan kita akan jatuh harusnya ke lapangan tempat orang main bola. Nah, orang dengan makula, degenerasi makula ini, dia bisa melihat penonton yang menonton, tapi orang main bola nggak kelihatan. Nah, itu namanya degenerasi makula. Ini karena proses penuaan biasanya. Jadi dia nggak bisa lihat yang tengah-tengah, tapi keliling-keliling bisa lihatnya. Ya, kenapa dia kelilingnya bisa? Berarti karena ada di sini lapisan retinanya ada yang di sininya yang rusak. Oke, paham ya? Jadi yuk cari. Kemudian selanjutnya lapisan bola mata yang 3 lapis tadi. Ini ada identifikasi ini bagian ini dan ini. Ya, ini yang nervosanya, ini koroid atau vaskulosa, ini yang fibrosa. Ya, cari ini skleranya. Ini apa nih? Substansia propria. Apa? Substansia propria. Otot rectus. Otot. Ini kan otot nih. Otot apa jenisnya? Rectus. Otot polos atau otot rangka? Rangka. Otot rangka. Otot penggerak bola mata. Ya, tergantung mana yang Anda ambil potongannya. Ya, dia berapa macam otot penggerak bola mata? Berapa? Semuanya berapa? Satu mata ini berapa? Satu mata. 6. Rectus superior, inferior, medial, lateral, kemudian obliquus superior dan obliquus inferior. 6. Ya, ada 6 ototnya ini. Tapi saya tak tuntut Anda nih mau tahu obliquus mana, ya, rectusnya mana, saya enggak tahu. Ini, karena dia kan potongan begini, kita nggak tahu yang dia potongnya yang mana. Tapi kalau tahu ini, tahu harusnya insersi dari otot yang 6 itu. Letaknya di sini, ketemulah sama kita di sini. Kan dia menggerakkan bola mata, kiri, kanan, atas, bawah. Ya, dia harus nempel lah di bola mata itu. Gimana bola mata kita mau bergerak kalau dia tidak terinsersi di situ? Ya. Jadi di sini, paham ya? Nah, ini skleranya, ini jaringan ikat ini isinya, ini otot ya. Oh, ini pembuluh darah. Ini lapisannya juga ada episkleranya juga ya, nanti dikasih nanti. Kemudian di konjungtiva, palpebra, yang kita wajib tahu ada bagian luar, ada bagian dalam. Nah, bagian dalam itu yang kelopak matanya kalau kita ini kan ya, itu dia epitel berlapis gepeng. Kalau konjungtiva bulbi tadi apa epitelnya? Berlapis kolumnar dengan sel goblet, ya. Tapi kalau ini dia berlapis gepeng. Terus cari kelenjar Meibom yang ini ya. Zeiss dan Mohr mencari di sini yang di luar ini, ya. Nah, kalau hordeolum yang internal berarti yang ini yang bermasalah. Kalau eksternal berarti dia yang di sebelah sini. Zeiss dan Mohr. Kemudian lacrimal. Nah, menentukan mana yang bagian sekretori dan mana bagiannya doang. Nah, kalau untuk telinga
Yang kita lihat, ingat dulu telinga itu bentuknya begini ya. Ini yang kita sebut dengan pinna, ya. Ini liang telinga dan ini yang telinga dalam. Nah di slide kita ketiga-tiganya ini ada potongan pinna ini begini, ada yang ini liang telinga dan ada lapisan liang telinga dalam. Oke. Nah untuk yang dalam itu dia dua macam yang bekerja yang harus kita identifikasi. Ada yang bagian koklea ini, ada yang bagian kanalis semisirkularis yang berperan untuk keseimbangan. Ya, jadi ini cairan ada di dalamnya, ada perilim dan endolim. Ya, yang begini ini ada cairan dalamnya, yang namanya lambirin membranosa. Kalau labirin tulangnya kan tulangnya yang membuat lubang-lubang ini labirin membranosa. Oke, kalau kita potong, ya ini, maka dia menjadi seperti ini. Bagian koklea akan seperti ini. Dia berputar 2,5 kali lingkaran. Ya, ini 2,5. Ini satu lingkarannya, ini 2 di setengahnya. Ya, bagian atasnya ini menyatu di helicotremum. Ya, nah bagian ini ada 3 yang harus kita pelajari. Ada ductus vestibular, ductus cochlea, kemudian atau skala media ya, kemudian ductus timpani atau skala timpani. Ini harus Anda identifikasi mana bagian-bagian. Ya. Nah, kalau di skala media, ciri-cirinya dia ada stria vascular di sini dan ada organ corti. Dan di skala media ada organ corti. Ini juga nih, perhatikan ini ya. Semuanya punya organ corti. Organ corti ini adalah reseptor tempat diolahnya sinyal pendengaran tadi. Ya kan? Kita mendengarkan ada masuk dulu getaran suara dari yang menggetarkan membrana timpani. Dari membrana timpani dia akan ke oval window. Dari oval window dia akan menggetarkan cairan ini. Ya, sampailah dia nanti di organ cortinya. Nah, organ corti ini reseptornya itu berupa sel rambut. Sel rambut ini bergetar kalau digetarkan oleh membrana tectoria ini. Membrana tectoria bergetar karena adanya gelombang cairan tadi. Gelombang suara itu yang menggetarkan cairan endolim dan perilim. Nah, bagian yang ini skala media ini isinya adalah endolim. Kalau yang ini sama ini isinya adalah perilim. Ya, perilim endolim. Ya, minimal itu wajib tahu ya. Kemudian untuk organ corti lebih detail ini. Kita identifikasi mana sel rambutnya, mana membrana tectoria. Tapi ini dengan pembesaran 40 kali. Si zoom ya, 40 kali dapatnya. Nah, untuk yang organ keseimbangan letaknya tadi yang ini ya kan, nih di sini, pangkal-pangkalnya ini ada 3 ya. Nah, dia berperan untuk keseimbangan. Ini wajah kita, kalau kita lurus maka dia seperti ini posisinya. Kalau kita gerakkan begini maka dia akan miring. Ya, untuk mendeteksi posisi dari kepala kita. Ya, keseimbangan. Nah, nama organ yang mendeteksi itu adalah crista ampularis. Nah, sel yang mendeteksi itu nama sel rambut juga, sama dengan yang organ corti tadi. Ya, tapi yang organ corti namanya sel rambut dalam dan sel rambut luar. Kalau ini sel rambut aja. Oke. Ini cairannya ya, yang mengisi di sekitar ini adalah endolim dan ada juga perilimnya di bagian luar. Ya, ada endolim dan perilim juga. Ya, bergetar kita miring ke sini ini akan menggetarkan endolim dan perilim. Oke. Nah, kalau kita potong secara histologi, maka kita akan mencari daerah yang skala vestibuli tadi ya, anterior, posterior dan media tadi di bagian bawah dari koklea. Ya, ini organnya. Nanti kita identifikasi yang ini yang kita bisa sebut dengan crista ampularis. Kalau kita zoom, inilah bentuknya.
Kalau yang ini nih kayak gini dia. Nah, cari yang ini nanti. Ya, identifikasi lah bagian-bagian. Oke, nah ini nanti kalau dia bergetar menentukan posisi kepala kita, maka sel-sel ini akan menerima impuls ya, sinyalnya itu dia akan meneruskan ke nervus apa? Vestibularis. Kalau yang pendengaran akan pergi ke mana? Nervus cochlearis. Jadi nervus 8 itu cabang 2. Ada yang untuk keseimbangan dan ada untuk pendengaran. Oke, ya. Oke, silakan dilihat sediaannya ya.